Uli 2023, 6 pendaki dari Bandung merencanakan ekspedisi impian mereka, menyentuh puncak Rinjani. Mereka bukan pemula, beberapa sudah naik Semeru, Arjuno, dan Slamet. Tapi kali ini berbeda, Rinjani bukan sekadar gunung, ia legenda. Anggota tim, Iqbal, pendaki paling senior, kalem dan penuh perhitungan. Danu, sahabat dekat Iqbal, pemberani tapi gampang terpancing. Adnan, si penengah, sering jadi penyelamat suasana. Rizky, paling muda dan paling jahil. Rika dan Tika, dua pendaki perempuan yang cerdas dan kuat tapi juga sensitif terhadap perasaan tempat. Mereka memilih jalur Sembalun Pelawangan Puncak, tapi tidak semua lokasi dalam jalur itu direkomendasikan untuk bermalam. Salah satunya adalah area rumput tinggi yang oleh warga disebut Padang Sunyi. Saat check-in di base camp Sembalun, mereka disambut oleh seorang porter lokal berusia sekitar 50-an. Namanya Pak Dirham. Sosoknya hangat, tapi saat mereka menyebut niat untuk camp di Padang Sunyi, senyumnya langsung hilang. Kalau kalian nekat tidur di situ, jaga lidah dan jangan panggil nama siapa-siapa. Mereka hanya saling pandang. Rizky tertawa kecil. "Kenapa, Pak? Emangnya ada yang nungguin?" Pak Dirham tak jawab. Ia menatap ke arah utara gunung, matanya tajam seperti melihat sesuatu yang tak kasat mata. Di gunung ini, yang meniru suara bisa lebih mirip daripada aslinya. Kadang suara yang kamu dengar bukan dari temanmu. Iqbal mencatat pesan itu dalam-dalam meski tak langsung percaya. Tapi Tika tampak sedikit gelisah. Hari pendakian langit cerah. Jalur Sembalun memberikan pemandangan sabana indah yang luas dan angin yang menampar ringan wajah mereka. Di balik keindahan itu tak ada yang menyangka apa yang menanti. Sore hari mereka sampai di padang rumput luas yang mereka rencanakan untuk tempat bermalam, Padang Sunyi. Tempatnya memang luar biasa indah, ilalang tinggi melambai, langit memerah keemasan, tapi tak ada suara jangkrik, tak ada kicau burung, hening. "Ini tempat paling sepi yang pernah gue temuin," kata Rika lirih. "Tapi entah kenapa, kayak ada yang liatin," balas Tika. Mereka mendirikan dua tenda. Iqbal memastikan kompas dan GPS masih bekerja, semua baik. Tapi malam itu, angin berhenti. Api unggun padam sendiri dan langkah kaki terdengar dari balik ilalang. Itulah awal dari perjalanan yang tidak semua dari mereka bisa selesaikan. Malam pertama di Padang Sunyi tak seperti malam gunung biasanya. Tak ada angin, tak ada suara, bahkan suara nyamuk pun seolah lenyap di tempat ini. Api unggun yang mereka buat sore tadi perlahan mengecil, lalu padam sepenuhnya tanpa sebab. Tidak ada hujan, tidak ada hembusan kuat. Api seakan dimatikan. Tika bangun sekitar pukul 1 dini hari. Ia merasa kedinginan, padahal sudah mengenakan 2 lapis jaket polar. Ia mencoba menyalakan senter kecil dan membuka sedikit resleting tenda untuk mengecek api unggun. Namun, begitu membuka flap tenda, ada seseorang berdiri di tengah padang. Ia tampak membelakangi arah tenda. Posturnya seperti perempuan, berambut panjang, mengenakan jaket merah yang mirip milik Rika. Tika hendak memanggil, tapi menahan diri. Rika tidur di sebelahnya dan napasnya terdengar pelan, masih terlelap. Lalu, siapa yang berdiri di luar itu? Tika membeku. Sosok itu berdiri diam, lama sekali, seperti patung di tengah kabut. Beberapa detik kemudian, ia melangkah perlahan ke dalam ilalang tinggi dan menghilang begitu saja. Pagi hari, kabut turun lebih cepat dari biasanya. Jarak pandang hanya sekitar 7 meter. Mereka semua bangun dalam kondisi letih. Rika mengeluh kepalanya sakit dan merasa mual. Danu merasa seperti ada yang memandangi mereka sepanjang malam. Rizky mencoba bercanda. "Kayaknya tempat ini nggak suka kita, bro." Tapi hanya Iqbal yang memperhatikan detail kecil. Kompasnya tidak bergerak. Jarum tak menunjuk ke utara. Bahkan tidak bergerak sama sekali. Ini bukan gangguan elektronik biasa, pikirnya. Ini kayak tempat ini mematikan arah. Setelah sarapan, mereka bersiap mendaki ke Pelawangan. Tapi Tika mendadak berhenti. Ia berdiri kaku, matanya melotot ke arah ilalang. "Dengar nggak?" Semua terdiam. Dan ya, mereka mendengar itu sekarang. Suara orang menangis, samar, dalam, seperti suara wanita dewasa,
pelan dan pelan, lalu mendesah. Bukan isap, tapi lebih seperti seseorang yang menahan sakit atau kehilangan. "Jangan ikuti suara itu," ucap Iqbal cepat. "Kalau dia pengen kita datang, dia akan manggil nama. Dan kalau dia mulai manggil nama kita satu persatu, itu artinya kita udah masuk lingkarannya." Semua terdiam. Suara tangisan itu tidak berhenti. Hari ketiga, matahari tidak pernah benar-benar muncul. Langit tetap labu, dan kabut mengantung sepanjang hari, padat, pekat, dan menyesatkan. Suara langkah kaki sendiri terdengar aneh, bergema pendek, seperti dipantulkan kembali dari sesuatu yang tidak tampak. Mereka berjalan beriringan dengan jarak yang sangat dekat, nyaris menempel satu sama lain, mengikuti satu jalur samar yang mereka pikir menuju Pelawangan. Tapi selama 2 jam berjalan, mereka hanya berputar mengelilingi padang rumput yang sama, padang sunyi. "Ini nggak mungkin. Kita sudah jalan ke arah barat, tapi balik lagi ke sini," keluh Adnan, menyeka keringat dingin di kening. Danu mengecek GPS. Tidak ada sinyal. Peta offline pun tidak bisa memuat koordinat. Kompas tak bergerak. "Ini bukan lagi kita yang tersesat, tapi tempat ini yang tidak membiarkan kita pergi," kata Iqbal pelan. Mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak. Rizky duduk menjauh sedikit, hanya sekitar 5 meter. Ia membuka sepatu, mengeluh kakinya lecet. Di tengah keheningan, tiba-tiba terdengar suara samar. "Rika, kesini bentar." Semua menoleh. Suara itu jelas, seperti berasal dari balik kabut. Jaraknya hanya beberapa puluh meter, dan itu suara Rizky. Tapi anehnya, Rizky masih duduk di depan mereka, melotot ke arah suara itu, sama bingungnya. "Gue nggak ngomong apa-apa," ucapnya cepat. Rika berdiri, kaget. Suara itu terdengar lagi. "Rika, cepet, ini jalur turunnya." Iqbal langsung berdiri dan menahan tangan Rika. "Jangan, dengerin gue, itu bukan Rizky, itu bukan siapa-siapa." Rika menahan napas. Suara itu muncul lagi, kali ini lebih dekat. "Rika, kenapa diam? Cepetan." Lalu, Adnan tiba-tiba bangkit dan berlari. Ia tidak mengatakan apa-apa, tidak menjawab panggilan. Ia hanya berlari cepat ke arah kabut, memotong jalur, menghilang dalam hitungan detik. "Adnan!" teriak Danu, mengejar. "Jangan, dia udah dipanggil, kita nggak bisa kejar." 10 menit berlalu, lalu 15, lalu setengah jam. Adnan tidak kembali. Iqbal, Danu, Rizky, Rika, dan Tika berdiri mematung. Tidak ada suara, tidak ada jejak, tidak ada tanda-tanda Adnan pergi lewat jalur yang wajar. Lalu kabut menyibak perlahan. Di tengah padang tampak sesuatu tergantung di dahan pohon kecil. Rika mendekat perlahan. Itu jaket Adnan. Terlipat rapi, digantung di dahan yang tinggi, padahal tidak ada cara untuk naik ke sana. Malam keempat. Sisa rombongan kini tinggal 5 orang. Iqbal, Danu, Rizky, Rika, dan Tika. Sejak Adnan menghilang siang tadi, mereka sepakat tidak akan berjalan lagi sampai matahari benar-benar terbit, meski tidak yakin apakah matahari akan muncul di tempat ini. Tenda mereka berdiri seadanya. 2 tenda dari 3 yang dibawa kini digunakan bersamaan, tanpa jarak. Semua orang tidur berdekatan. Tidak ada yang ingin sendiri, tapi tidur di gunung ini bukan lagi tempat beristirahat. Sekitar pukul 2 dini hari, Danu mendengar suara langkah dari luar tenda. Bukan langkah kaki biasa, suara itu berat, lambat, menyeret. Seret, seret. Ia membuka mata, menahan napas. Dalam diam, ia menengok ke arah Iqbal yang juga membuka matanya, memberi isyarat dengan mata. "Kau dengar itu juga kan?" Suara itu berhenti. Lalu terdengar suara Rika, tapi bukan dari dalam tenda. "Tika, keluar sebentar dong." Tika menggigil. Suara itu datang dari luar, tapi Rika tertidur tepat di sebelahnya. Iqbal meraih senter kecil dan membuka sedikit flat tenda. Sekilas, ia melihat sesuatu, bayangan manusia, tapi posturnya tidak wajar. Lehernya panjang, kepalanya condong ke samping, rambutnya menggantung basah. Ia berdiri diam di antara kabut, tak bergerak sedikit pun. Ketika Iqbal menyorotkan senter, sosok itu menghilang. Bukan lari, bukan berbalik,
hanya lenyap. Pagi harinya suasana tidak lebih baik. Rika mulai gelisah. Ia tampak pucat dan kehilangan fokus. Bibirnya kering dan ia menggumam dalam tidur. Jangan tinggalin aku. Dia bilang aku bisa ikut. Saat dibangunkan, ia marah. Kalian gak ngerti. Dia baik. Dia cuma kesepian. Tika memeluk Rika, menangis. Tapi pelan-pelan, tangan Rika mencengkeram lengan Tika terlalu kuat. Mata Rika menatap tajam ke wajah Tika, dan bukan tatapan seorang teman, tapi pandangan kosong, dingin, bukan dirinya. Kenapa kalian terus nolak? Kan cuma mau ditemenin. Iqbal menyentakkan tangan Rika dan membaca ayat pelindung yang ia tahu. Rika langsung menjerit dan pingsan. Saat Rika sadar, ia menangis terseduh-seduh. Ia bilang ia merasa ditarik masuk ke ruang yang bukan hutan, bukan gunung, tapi kosong, berisi bayangan orang-orang yang berdiri membelakanginya. Ia tidak tahu siapa mereka, tapi ia tahu satu di antaranya adalah Adnan. Mereka gak bisa pulang, Bal. Mereka bukan hilang, mereka ditahan. Sore itu, mereka berjalan perlahan, mencoba turun dengan mengikuti arah angin dan bayangan matahari. Langit sore itu tidak berubah. Warna kelabu menggantung seperti tirai tak berujung, dan kabut mulai turun meski matahari belum benar-benar tenggelam. Rika duduk diam di depan tenda. Ia tidak bicara sejak siang. Wajahnya pucat, matanya sayu, dan kulit di bawah matanya mulai menghitam. Nafasnya tidak teratur. Beberapa kali ia terlihat menggenggam rumput dan memelototi ilang tinggi, seolah sedang mendengarkan sesuatu yang tidak didengar orang lain. Rika, kamu kenapa? Tanya Tika pelan. Rika tidak menjawab. Ia justru tersenyum aneh, tipis, bukan senyum bahagia, tapi senyum kosong, seperti seseorang yang tak lagi peduli dengan dunia. Mereka udah gak marah kok, gumamnya. Mereka cuma pengen teman. Aku ngerti sekarang. Iqbal langsung noleh tajam. Rika, jangan percaya apapun yang kamu dengar. Jangan percaya suara siapapun, bahkan kalau itu suara kami. Rika perlahan berdiri. Ia memandang ke balik kabut yang makin tebal, lalu ia berbisik. Dia manggil aku lagi. Suara Adnan. Semua orang membeku. Rika menatap ke satu titik. Kabut tipis yang tampak seperti lorong panjang di tengah padang rumput. Di sana, samar-samar tampak siluet sosok manusia berdiri, tidak bergerak, tidak bicara, tapi cukup terlihat bahwa posturnya mirip Adnan. Rika! Danu berteriak, mencoba mengejar, tapi Rika sudah melangkah ke kabut. Langkahnya cepat, terlalu cepat. Iqbal menarik tangan Danu. Jangan kejar. Kalau dia udah masuk ke lingkarannya, kita nggak bisa bawa dia balik dengan paksa. Kita justru bisa ketarik juga. Beberapa menit berlalu, kemudian kabut mengendap. Sunyi, tidak ada suara, tidak ada bayangan. Rika tidak kembali. Tika menangis terseduh-seduh di pelukan Rizky. Mereka menemukan satu hal di tempat Rika terakhir berdiri. Ikat rambut miliknya yang biasa dipakai naik gunung, basah, penuh lumpur, dan ada bekas tangan hitam memegangnya. Malam hari, gangguan semakin parah. Langit merah darah. Kabut turun hingga masuk ke sela tenda. Langkah kaki mengelilingi mereka. Ada suara tertawa, kadang tangisan, kadang seseorang memanggil pelan, sangat pelan. Tika, Bal, ayo keluar bentar aja. Tika memeluk dirinya sendiri, bibirnya gemetar. Itu suara Rika, tapi itu bukan dia. Iqbal menutup telinganya. Di tangannya masih ada daun kering pemberian Pak Dirham, porter base camp yang dulu sempat memperingatkan, biar aku yang jaga malam ini, ucap Iqbal. Besok pagi kita harus cari jalan keluar, atau kita semua bakal tinggal di sini. Langit mulai membuka. Cahaya matahari menyentuh wajah mereka untuk pertama kalinya dalam 5 hari. Dan untuk pertama kalinya, mereka melihat jalur turun jelas, panjang, dan langsung ke arah pos 3 Sembalun. Tapi hanya 3 orang yang bisa berjalan. Rizky mendadak pingsan dan tak bangun lagi. Wajahnya damai, bibirnya tersenyum. Tapi napasnya telah tiada. Iqbal memanggul tubuh Rizky sepanjang jalur turun. Tidak sekalipun ia menoleh ke belakang. Karena dalam kabut samar di balik ilalang,
masih terdengar suara Rizky memanggil dirinya sendiri. Sekitar pukul 9 pagi, 3 orang pendaki, Iqbal, Tika, dan Danu tiba di pos 3 Sembalun dalam keadaan kotor, lelah, dan membawa satu hal yang tidak pernah dicatat dalam logistik, jasad Rizky yang dibungkus sleeping bag. Petugas basecamp dan warga desa geger. Tidak ada yang menyangka, pendaki yang saat berangkat ceria, ramai, penuh semangat, kini kembali dengan wajah kosong, tanpa suara, tanpa kata, tanpa cerita. Di ruang kecil basecamp, seorang relawan bertanya pada Iqbal, "Apa yang terjadi di atas sana?" Iqbal hanya menatap ke bawah. "Kami tersesat, tapi bukan di jalur. Kami tersesat di tempat yang gak seharusnya ada di gunung." Ia tidak bisa menjelaskan lebih, bukan karena trauma, tapi karena bahasa manusia tak cukup untuk menggambarkan tempat itu. Sari, kakak Rizky, datang ke Sembalun untuk menjemput adik kandungnya. Saat melihat tubuh adiknya terbujur kaku, air matanya tak langsung keluar. Ia hanya duduk di samping jasad itu sambil berbisik, "Kamu ngasih hidup kamu buat teman-teman kamu ya." Sementara itu di dusun bawah gunung, Pak Dirham, porter tua yang dulu memperingatkan mereka, hanya tersenyum getir saat mendengar kabar itu. Ia menggulung rokok lintingannya lalu berkata pelan, "Gunung gak pernah minta siapa-siapa. Tapi kalau ada yang datang tanpa pamit, kadang gunung nyuruh penunggunya untuk menjemput pulangnya." 1 minggu berlalu, Iqbal tidak kembali ke aktivitas pendakiannya. Ia tidak lagi ikut open trip, tidak menyentuh carrier, tidak membuka sepatu gunungnya yang masih penuh lumpur dari Rinjani. Di kamar kosnya, ia tidur tak tenang. Kadang bangun di tengah malam, keringat dingin membasahi tubuhnya, dan di luar jendela, ia selalu merasa ada yang berdiri diam, mengawasi. Tika menjalani hidup seperti biasa, atau begitulah kelihatannya. Namun, ia berhenti menggunakan nama lengkapnya. Ia tidak suka dipanggil dengan nama aslinya lagi. Di sana, nama itu punya kekuatan. Kalau ada yang bisa memanggilmu dengan nama lengkap, dia bisa mengundangmu kembali. Danu menghilang dari media sosial, tidak pernah lagi mengangkat telepon dari teman-teman komunitas. Terakhir terlihat di acara tahlilan Rizky, berdiri sendiri di pojok, memandangi gunung dari kejauhan. Ia hanya berbisik, "Kalau kau pernah mendengar suara seseorang memanggilmu dari balik kabut, jangan jawab, jangan noleh, jangan sekalipun percaya, karena kadang yang memanggil itu bukan manusia." Cerita ini bukan tentang Rinjani, bukan tentang gunung, peta, atau jalur pendakian, tapi tentang batas yang tidak terlihat, tentang tempat yang bisa hadir dimanapun, di jalur manapun, saat manusia lupa bahwa tidak semua tempat boleh diinjak.